Di dalam video ini saya akan membahas tentang nida. Nida di dalam bahasa Indonesia itu artinya panggilan. Jadi nida atau munada itu artinya panggilan. Ya misalkan ada orang yang memanggil kepada orang lain. Kalau di Indonesia kita memanggil orang lain itu dengan sebutan namanya. Misalkan namanya Budi, maka kita akan memanggil Budi. Atau kalau namanya Agus, kita memanggil Gus, Agus, dan seterusnya. Tetapi di dalam panggilan yang benar itu biasanya menggunakan wahai. Jadi wahai Budi, wahai Agus. Nah itu dinamakan kalam yang fushah. Di dalam bahasa Arab juga ada, yaitu nida. Nida itu selalu menggunakan ya, ayyuha, dan seterusnya. Tapi di dalam jurumiyah disebutkan cuma hanya ya. Munada itu termasuk mansubatil asma di dalam jurumiyah, yaitu termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Tapi tidak semuanya dibaca nasab, tergantung kondisi yang ada di dalam munada itu sendiri. Ada 5 kondisi di dalam jurumiyah yang merubah keadaan akhir kalimat, keadaan i'rabnya. Keadaan yang pertama itu adalah keadaan di mana munada itu adalah mufrad dan alam, adalah tunggal dan nama seseorang. Terus nakiroh maksudah. Nakiroh artinya yang umum dan maksudah artinya yang dituju. Di dalam jurumiyah disebutkan al-munada khamsatu anwa'in. Al-mufradul alam wa nakiratul maksudati wa nakiratu ghairul maksudati wal mudafu wal musyabbahu bil mudaf. Jadi munada itu ada 5 yang saya sebutkan tadi, yaitu mufrad alam, kemudian nakirah maksudah, nakirah ghairul maksudah, dan mudaf dan syibah mudaf. Nah, sekarang yang bagaimana? Kondisi yang mana yang mengharuskan dia nasab? Sebelum memasuki kepada kondisi yang nasab, yang pertama yaitu mudaf. Yang pertama itu adalah mufrad dan mufrad alam dan nakirah maksudah itu dinasobkan, itu dirofakkan tanpa tanwin, didomah tanpa tanwin. Di dalam jurumiyah disebutkan fa'amal mufradul alam wa nakiratul maksudati fayubnayani ala dhammi bi ghairi tanwinin. Adapun yang mufrad alam dan nakirah maksudah itu didomah tanpa tanwin. Nahwu ya zaitu wa ya rajulu. Seperti contoh ya zaitu, wahai Zaid, dan wahai laki-laki ya rajulu. Itu didomah tanpa ditanwin. Nah, jadi 2 kondisi tersebut itu mengharuskan munada itu tidak dinasobkan. Terus yang ketiga itu semuanya dinasobkan. Di dalam jurumiyah disebutkan wasalasatul baqiyatu mansubatun. Wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Mansubatun la ghairu. Wasalasatul baqiyatu, saya ulangi karena videonya agak nyadet-nyadet. Wasalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan 3 yang akhir itu semuanya dinasobkan, la ghairu, tidak yang lain. Jadi harus nasab. Yaitu apa? Yaitu nakirah yang ghairu maksudah, mudhaf sama syibah mudhaf. Nakirah ghairu maksudah itu contohnya ya rajula, kemudian mudhaf itu contohnya ya Abdullahi, terus yang syibah mudhaf itu ya tali'an jabalan. Dan semuanya itu nasab, dan ini yang termasuk di dalam mansubatil asma. Jadi munada atau sama sebenarnya kayak istisna. Istisna itu termasuk di dalam mansubatil asma, tapi tidak semuanya itu dinasobkan, tergantung kondisi yang ada. Sama munada juga seperti itu. Munada itu yang termasuk mansubatil asma, tetapi tidak semuanya dinasobkan, tergantung kondisi-kondisi. Yang nasab itu hanya 3 kondisi tadi, yaitu nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah itu artinya umum yang tidak dijelaskan, umum yang tidak dituju. Misalkan ya rajula, ya rajulan, wahai laki-laki. Laki-lakinya itu tidak umum. Maksudnya laki-laki yang dimaksud itu
masih umum, misalkan banyak orang laki-laki, karena laki-laki itu kan banyak, misalkan orang manggil ya wahai laki-laki, tapi dengan maksud, tidak ada maksud, dengan maksud tidak memaksudkan kepada seorang laki-laki, maka itu dinamakan nakirah ghairu maksudah. Kemudian mudhof, ya mudhof itu sambungan antara satu dan dua kalimat yang di dalamnya mengandung fi, min atau ila. Kalau di dalam Alfiya Ibnu Malik ditambahi ila. Ya, jadi ya Abdullahi, wahai Abdullah, yaitu nasab, seperti sama kayak ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu ya Rasulullah itu ketika dipanggil dijadikan nida, jadi ya Rasulullah. Abdullah ketika dia dipanggil dikasih ya munada, maka menjadi ya Abdullah. Kemudian tolian jabalan, ya tolian jabalan itu adalah syibih mudhof. Syibih mudhof itu tidak diterangkan di dalam jurumiyah karena hanya cukup sekian.